bersuka di hadapan Tuhan. Nyanyi besarkan pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian buat Tuhan sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, Dia berikan yang terbaik, selalu yang terbaik. Bapak Ibu, kami kecap kebaikan-Mu Tuhan, dan kami nyatakan Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan, haleluya. Sama-sama tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Oh yeah. Ha. Sangat baik Tuhan. Sama-sama kita berkata, come on. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadapan Tuhan. Nyanyi besarkan pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian buat Tuhan sama-sama. Sebab Tuhan baik,
buat Tuhan Bapak Ibu. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, Yesus terbaik. Bebaskan rohmu. Sama-sama kita bawa hati kita bersyukur di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Come on. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Yesus baik, katakan. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik Bapak Ibu. Dalam segala keadaanmu Tuhan Yesus baik. Anugerahnya kekal. Oh, yeah, 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 yeah. Sebab Tuhan baik. Oh, oh. Sangat baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerah besar Tuhan. Kau sangat baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Terima dengan iman terjadi atas hidup setiap kita Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Boleh sama-sama jempol kita diangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pandang Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Amin. Let's go. Woo. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, oke? Tuhan tajam maha besar. Mari datang menyembah Dia.
bersuka, bernyanyilah, dia penuh keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha.
puji nama Tuhan. Mari bersama berdoa. Buat Tuhan Yesus yang baik. Mari bawa pujian kita Bapak Saudara. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan surga bersama pujikan. Tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang-Mu. Engkaulah rinduku, jiwaku haus.
Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Shalom. Katakan sekali lagi, shalom jemaat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari ya jemaat Tuhan yang masih di belakang boleh maju ke depan, lebih merapat lagi. Kita akan mulai untuk ibadah kita pada malam hari ini. Boleh maju ke depan, anak muda boleh maju ke depan. Di depan masih banyak yang kosong. Ayo maju. Oke, terima kasih. Baik. Kita maju dulu semua ke depan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk membesarkan nama Tuhan. Di penghujung tahun ini kita mau mengucap syukur atas perkenanan Tuhan dan pengasihan Tuhan dalam hidup kita. Dari awal tahun sampai penghujung tahun. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan tak putus-putusnya kepadamu Bapa, atas perkenanan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada saat ini masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada ibadah penutupan tahun ini Tuhan kami boleh bersama-sama merayakan. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Biarkan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Yesusku yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan, melompat, bersorak memuji nama-Mu. Baik jemaat Tuhan yang siap melompat memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Haleluya. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi
kirinya katakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Katakan bersuka, suka di hadirannya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dia, gelarkan Allah. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan iman, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih bersuka kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung nama. Katakan puji dia, tiuplah sangkatkan. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan imanmu, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan sekali lagi bahwa amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Cuma saja katakan sebab Tuhan baik. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan selama 1 tahun. Tuhan merawat setiap kami yang hadir di sini. Amin. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih semangat kita nyanyikan bahwa Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih lawatanmu 1 tahun Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Kamu percaya Tuhan kau disenangkan pada malam hari ini Bapak. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sepersilakan duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah lebih dalam lagi.
Mari kita tundukkan kepala. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Kau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Katakan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin Yesus. Ku berharap padamu, berharap padamu, benar Tuhan. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu.
jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita berserah kepada Tuhan, sama-sama katakan. Ya Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Besar kasih setiamu Tuhan, besar penyertaan-Mu. Yesus, Terima kasih Tuhan. kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini, mari nyatakan terima kasih-Mu, nyatakan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Yesus, ini hidup kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan, kami mau berserah padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, langsung
Bapa di setiap hidup kami dan setiap langkah kami Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh baik Engkau Bapa. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan dengan kesungguhan hati kita nyatakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu yes, benar, kami butuhkan sentuhan, kami membutuhkan tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kita dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Haleluya, kita tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan lagu kita, kita nyanyikan buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Tuhan Allah kita. Amin, amin. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami berkumpul bersehati, kami ingin menutup tahun ini, mengunci tahun ini dengan mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena setiap kali kami mengingat kebaikan-Mu, di sana ada pengharapan, di sana ada kekuatan. Kami tahu tahun depan bukan tahun yang mudah, tapi kami yakin dan percaya dengan kami mengingat kebaikan-Mu. Kalau dulu Engkau tolong, kami yakin tahun depan juga Engkau akan tolong kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Oke, silakan dinyalakan lampunya. Ya, shalom. Nah, senang sekali malam hari ini kita berkumpul. Saya tidak akan banyak bicara di sini. Mari kita langsung buka Alkitab kita di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 15 secara singkat. Kita dengar pesan Tuhan untuk menutup tahun ini. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Yang sudah ketemu katakan amin. Lebih keras lagi aminnya biar pasti. Nah, saya jemput semua jemaat bangkit berdiri, kita akan baca sekeras-kerasnya. Yang sudah siap bakar-bakar boleh lebih keras daripada yang tidak ada bakar-bakarnya. Gitu ya. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Nah, ada dua kata yang penting di ayat yang kita baca pada malam hari ini, dan saya rasa itu adalah ayat yang penting, yang pokok, yang harus kita lakukan di ayat 14 dan di ayat ke-15. Kata ini muncul 2 kali. Apa kata yang dimaksud? Saya yakin dan percaya kita berfokus mungkin kepada berpegang pada kebenaran. Tetapi malam hari ini kata yang harus kita ingat adalah kata di ayat 14, dengan selalu mengingat. Lalu kemudian di ayat ke-15 diulangi lagi, ingatlah. Nah, ternyata mengingat sesuatu, ya terutama jangan sampai kita mengingat mantan, ya, adalah sesuatu hal yang baik. Tidak selalu hal-hal yang buruk. Yang percaya katakan amin. Karena Alkitab pun mengatakan kita untuk mengingat. Ya, 2 ayat ini jelas. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Semua orang punya memori. Semua orang punya memori jangka panjang. Dan kita dituntut untuk mengingat. Untuk apa kita mengingat? Jawabannya supaya kita bisa menceritakan kepada orang lain. Nah, kalau di sini dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kenapa kita disuruh mengingat? Supaya kita bisa mengajarkan kitab suci kepada anak-anak kita. Anak cucu kita ingatkan. Nah, malam hari ini, itulah yang akan kita kerjakan. Semuanya yang hadir di tempat ini, yang setuju katakan amin. Yaitu mengingat dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang akan kita lakukan. Saya tidak akan berpanjang-panjang lebar. Listnya sudah ada di saya atau di belakang. Ada di belakang kayaknya, tolong. Gitu ya. Jadi setiap keluarga yang sudah mendaftar akan diberikan waktu untuk mengingat dan menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, penting buat kita untuk menutup tahun ini karena begini. Pengajaran yang benar tidak harus selalu, misalkan hari saya nih yang khotbah setiap hari Minggu. Ya. Kalau kita di tempat ini, saya selalu mengatakan bahwa di tempat ini kita selalu kuat dengan pengajaran. Ya, Bapak Ibu yang sudah sering di tempat ini datang pasti mengerti betul akan hal itu. Tetapi pengajaran juga bisa didapatkan dengan kita mendengarkan cerita orang lain. Yang setuju katakan amin. Pengajaran tidak harus selalu harus pendeta yang khotbah, tetapi mungkin dari teman kita, dari rekan sejawat kita, dengan senior kita mungkin, atau dengan junior kita yang menceritakan kebaikan Tuhan. Dan itu bisa menjadi pengajaran buat kita. Oleh karena itu begini, di setiap orang yang menceritakan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupnya, mari kita perhatikan baik-baik. Siapa tahu
Tuhan mau berbicara lewat kehidupan orang itu. Tahun depan loh kamu akan ngalamin hal yang sama. Ngerti maksud saya? Saat nanti kita mendengarkan orang berbicara mengenai kebaikan Tuhan, siapa tahu dalam hati saudara, Roh Kudus berbisik, engkau akan mengalaminya tahun depan. Dan kita bisa siapkan diri lebih baik. Ya, orang pintar itu tidak mungkin jatuh ke lubang yang sama, tetapi lebih berhikmat lagi apalagi bila dia belajar dari pengalaman orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, ini yang akan kita lakukan malam hari ini. Ya, saya akan memandu kita. Jadi saya memberikan kesempatan, di sini ada 100 orang, tetapi saya akan panggil 3 orang saja. 13 orang saja maksudnya ya. Di sini ada 100 orang lebih, 100 nama, tapi saya akan panggil 13. Karena hanya 13 yang mendaftar. Gitu. Ya, jadi tidak akan berpanjang lebar dan tidak berpatah-patah kata di sini. Saya akan memandu. Yang pertama, waktunya, durasinya. Durasi kita akan berikan waktu maksimal 5 menit, maksimal sekali. Ya, nggak ada timekeepernya, jadi mohon dimengerti kan begitu. Nggak ada timekeepernya, jadi mohon dimengerti kalau sudah 5 menit, ya direm, gitu ya. Gitu. Dan saya juga tidak akan memotong, siapa tahu seru, kan begitu ya. Gitu. Jadi kalau cerita jangan kayak tipe film India. Tahu film India? Yang kalau sedang melirik itu bisa 3 jam. Lirik-lirikan aja bisa 3 jam. Belum tambah musiknya. Lirik 1 derajat lewat, disorot kamera. Ya, jadi maksudnya dalam kita bercerita, mari kita menggunakan waktu kita dengan efektif dan efisien. Yang mengerti katakan amin. Oke, saya panggil pertama dari keluarga Desri. Nah, silakan mic-nya sudah disiapkan sama Ajay. Silakan maju ke depan dari keluarga Desri. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Mana? Ibu Berta? Ayo mari. Sudah terdaftar di sini? Ayo Tante Berta, silakan Tante Berta. Oke, itu mic-nya di situ. Siapkan. Silakan. Mau di atas, mau di bawah, senyamannya saja. Mau di atas gantikan saya boleh? Shalom. Puji Tuhan. Saya cerita tentang kebaikan, pemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan yang kami alami sepanjang tahun 2023. Yang kami dapat syukuri bahwa Tuhan senantiasa memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan Tuhan pelihara. Sampai detik ini kami ada karena Tuhan. Kami bersyukur juga kalau tahun ini anggota keluarga bertambah. Amin. Ya, kalau dulu kami hanya 4 orang, sekarang sudah 5 orang. Puji Tuhan. Jadi saya sekarang sudah punya anak 4. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, ini kesaksian saya bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kalau sampai saat ini kami ada semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya percaya detik ini bahkan tinggal berapa jam lagi kita akan melangkah ke tahun 2024. Saya percaya Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Nah, yang kayak begini nih, ini bukan film India, ini Hollywood. Cepat, padat, dan jelas, gitu ya. Tapi saya berdoa, semoga nambah lagi secepatnya dalam waktu 9 bulan. Amin. Beri tepuk tangan dulu, kan gitu ya. Jadi jangan cuma puas dapat 5 Bu, harus dapat 6 lagi, kalau perlu 7, kalau perlu 8. Tapi tiap 9 bulan. Nah, kan gitu ya. Ngerti maksud saya ya? Yang sudah dewasa pasti mengerti. Gitu ya. Yang anak-anak silakan tanya sama yang dewasa. Kan gitu ya. Oh, ternyata di bawahnya keluarga Desri dan Ibu Berta sudah mewakili nih. Sudah jadi 1, ya berkurang 5 berarti ya. Namanya maksudnya bukan. Gitu ya. Oke, berikutnya. Saya panggilkan keluarga Gideon Jimmy Boran. Silakan maju ke depan. Nah. Nggak perlu pakai kis-kis pakai. Ya jadi kita santai saja. Sudah ada mic-nya disiapkan di sini. Ayo. Oh mau dipanggil ya kru-krunya. Silakan boleh juga kru-krunya ikut-ikutan naik. Apa? Make disuruh salto? Oh. Make disuruh salto. Naik satu-satu. Oh, naik satu-satu. Oke. Ayo. Boleh persembahkan pujian? Oh ya, kalau begitu nanti besok saja.
Karena besok dia WL, kan begitu. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Terima kasih Iko. buat kesempatan yang diberikan kepada kami sekeluarga. Kami hadir minus Iko ya. Ada di bawah. Iya, ada di bawah. Puji Tuhan, kami mau bersaksi betapa Tuhan itu baik bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan kami sampai bisa hadir sampai saat ini di penghujung tahun semuanya karena kemurahan Tuhan. Sepanjang tahun kami bisa lewati dengan berbagai tantangannya, berbagai rintangan, sakit penyakit, masalah dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tetapi satu yang Tuhan tunjukkan bahwa seperti lagu pujian tadi ya, Dia tunjukkan kasih dan setianya bagi kita semua yang mencari Dia. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Puji Tuhan, anak kami Gerald juga sudah bisa melayani main drum ya. Asik. Mohon dukungannya. Tinggal Onel ini yang saya tanya, apa sih hobimu? Belum tahu katanya. Dia mungkin mau jadi preacher ya, mungkin pembicara nanti ya suatu saat. Amin. Mungkin jadi motivator ya. Iya. Kami percaya dan kami bersyukur kami sekeluarga bisa melayani Tuhan dengan setia. Kebetulan di sini banyak anak-anak muda ya. Saya ingat kurang lebih berapa belas tahun yang lalu dari sejak SMP saya sudah bisa main gitar, main gendang, main musik. Saya belajar melayani Tuhan dengan setia sampai tamat SMA ke Makassar. Mulai merintis pelayanan di tempat ini ya, dari gedung A ke gedung B ke gedung C, begitu terus berputar-putar. Kami harus latihan di siang hari, di hari Minggu waktu jam-jam ngantuknya itu kami harus bawa alat musik, kami harus latihan dan malamnya kami harus melayani Tuhan. Tetapi kami lakukan itu dengan setia, dengan motivasi yang benar, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya bagi kita. Amin. Sobat anak-anak muda yang melayani Tuhan, layani Tuhan dengan setia, jangan dengan motivasi yang salah, tapi motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan hitung-hitungan, kalau saya melayani ini saya dapat apa, tetapi berikanlah apa yang kamu bisa berikan untuk Tuhan. Jangan kamu tanya apa yang Tuhan bisa berikan sama kamu. Asik. Tapi tanyakan apa yang sudah berikan saya untuk Tuhan. Amin. Dan biarlah kita semua bisa bertumbuh dalam Tuhan, dan di tahun 2024 bisa lebih dahsyat lagi dalam Tuhan. Mohon dukungannya supaya 2024 kami lebih setia lagi. Banyak hal-hal baru yang bisa Tuhan bukakan di tahun 2024 dan seterusnya. Puji Tuhan, cuma ini kayaknya sudah kurang 1 menit, 5 menit. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi pagi ini memang benar, dari semenjak dia muda sudah bisa main gitar, main kendang. Saya curiga dia yang dangdutan itu ya. Gitu. Ya, jadi puji Tuhan sekeluarga melayani di tempat ini dan sangat membantu dalam supporting pelayanan di tempat ini. Kita beri tepuk tangan buat keluarga Gideon Cimiborang. Berikutnya keluarga Ibu Budiarti. Silakan kita beri tepuk tangan juga. Ini mami kita. Saya tidak iklan, cuman bagi yang mau pesan kue silakan, kan gitu ya. Itu mic-nya di sana. Silakan. Ya, kuenya enak pasti. Shalom. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan saya dan anak-anak. Terima kasih dalam 1 tahun ini, Tuhan luar biasa. Saya senantiasa bersyukur dan mengatakan saya bangga mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus yang kita sembah. Puji nama Tuhan, dalam 1 tahun ini, tentunya banyak suka duka, susah senang yang saya alami, yang saya lewati. Tapi saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan saya pribadi sebagai orang tua yang sudah mempunyai cucu 2. Begitu juga dengan anak-anak. Tetapi kami tetap bersyukur karena topangan khususnya pastor dan ibu gembala di tempat ini. Begitu juga dengan jemaat yang selalu mendoakan keluarga saya untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang saya rasakan. Dan
Saya berharap semua jemaat di tempat ini, saya mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama bertumbuh di dalam iman, dan saya bersyukur lewat penggembalaan Pastor Esra, kami yakin dan percaya gereja ini semakin bertumbuh dan jiwa-jiwa semakin mendapat iman yang kuat, iman yang bertumbuh, dan iman yang berdampak bagi sekeliling, bahkan khususnya keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kami yakin dan percaya dalam jemaat ini kita saling mengingatkan, saling menopang untuk pertumbuhan iman kita semua. Puji nama Tuhan, kami juga bersyukur buat keluarga saya juga bertambah, punya cucu satu lagi. Puji nama Tuhan. Kami mohon dukungan doa buat keluarga saya pribadi. Kami boleh melewati hari demi hari semakin bertumbuh di dalam iman, dan saya merindukan kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, dan kita boleh berdampak dalam keluarga kita masing-masing, dalam sekeliling kita, bahkan buat anak-anak muda yang saya merasa bangga karena tahun ini anak-anak muda yang terdepan. Puji nama Tuhan. Amen. Kami yakin dan percaya anak-anak muda ini senantiasa diberkati Tuhan karena mereka mengutamakan pelayanan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya hanya bisa berdoa buat anak-anak muda, masa depan mereka terjamin. Puji nama Tuhan, kami juga rindu buat anak-anak muda. Kiranya anak-anak muda boleh dirangkul, boleh digendong Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi demi Amen. kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kesaksian saya pribadi. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menyongsong tahun baru. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mengiringi kita, menggendong kita, menolong kita untuk kita boleh melewati tahun 2024. Tuhan Amen. Yesus memberkati. Amin, haleluya. Ya, saya kalau lihat Ibu Budi agak insecure dengan khotbah saya, karena beliau lebih bisa ngomong kan begitu ya. Insecure juga kita gitu. Tapi luar biasa, saya agak sedikit mau mematik persaingan antara Ibu Berta dan Ibu Budi, cepet-cepetan dapat cucu kan gitu ya. Berlomba-lomba. Karena di cerita Alkitab itu ada Ribka, ada Rahel dan Lea, itu lomba-lomba dapat anak. Gitu ya. Semoga itu juga terjadi. Dapat cucu. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah. Haleluya. Nah berikutnya, karena tadi setelah ini, tadi dipesankan buat anak-anak muda, jadi kali ini giliran anak-anak muda yang naik. Cuman ini kalau misalkan anak mudanya, saya lihat ini yang ada di sini ini kalau semuanya disuruh naik satu-satu kelamaan. Jadi mereka sepakat bahwa mereka ini mau borongan. Ya, jadi kalau borongan bolehlah nambah-nambah jadi 10 menit, tambah nyanyi kayak joget kayak apa gitu ya. Itu ya. Saya panggilkan ini, ada di sini Nesya, Lulu, Ayu. Cerin masuk grup mana ini? Kok dua-duanya, Cerin, Mei, Blessing. Silakan naik ke depan semuanya. Gitu. Ayo cepat. Ripal. Ayu. Abe. Oh ya Abe juga, mana Abe? Atau Abe mau sendiri khotbah? Oh charter juga, ayo silakan semuanya maju. Apa? Anu juga, Ella maju juga. Atau mau sendiri Ella? Tinggal dipilih mau sendiri atau bareng-bareng. Ayo cepat sekarang maju ke depan. Silakan, Amel juga boleh, Doris juga ayo maju ke depan. Mau nyanyi? Silakan. Atau mau berkata-kata dulu silakan. Oh Ripal ada sendiri dia. Oke. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian saya kenalkan. Ini anak-anak yang saya sudah agak bosan melihatnya di pastori begitu ya. Jadi setiap nongol terus di pastori. Itu tapi saya puji Tuhan. Jadi pastori itu jadi rame berkat kehadiran mereka. Makanya kita beri tepuk tangan dulu buat. Ini kalau sudah jadi Spice Girl. Ya, nggak ngerti Spice Girl apa itu.
Silakan ngomong, silakan. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Jadi ya mungkin sedikit dari saya. Kalau teman-teman sekalian atau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar jiwa-jiwa yang datang ke gereja hanya karena adanya palang yang bertuliskan GBI Oikumene, yaitu adalah salah satunya saya secara pribadi. Nah, saya ingat sekali 16 Januari datang di tempat ini, duduk di pojok kiri, gabung dengan pelayan. Tidak tahu apa yang saya bikin duduk di sana, tapi pulang ibadah saya sangat diberkati dan boleh berkumpul dengan teman-teman di sini, membawa teman-teman yang lain juga untuk datang ibadah di sini. Jadi apapun, sekecil apapun hal yang kita lihat atau mungkin hal sepele bagi orang lain seperti palang yang tulisan GBI Oikumene itu, tapi itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya secara pribadi, membawa perubahan bagi saya. Dan saya bertanya-tanya, kenapa baru sekarang Tuhan? Kenapa baru saat masa-masa koas, masa-masa sibuk? Tapi ternyata semua dalam pengaturan Tuhan. Amin. Yang begitu indah. Mungkin ada dari Ayu. 10 menit waktu kalian. Dalam kehidupan saya sebanyak tahun ini, tetapi justru di situ saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan saya. Lewat kesaksian ini, cerita. saya bersyukur kalau firman Tuhan senantiasa menjawab segala pertanyaan hidup saya dan memimpin kehidupan saya.
sedikit demi sedikit saya mulai bisa melihat maksud Tuhan kalau saya harus berada di tempat ini. Yang terutama saya bisa merasakan saat ini adalah Tuhan ingin mengerjakan kehidupan saya lebih jauh. Tuhan ingin mengubahkan tabiat-tabiat saya yang tidak saya sadari. Sekian, terima kasih. Jadi itu tadi nak tulis ya. Tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya. Mei. Shalom. Puji nama Tuhan, di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau mau dicerita banyak sekali, tapi di sini saya mau cerita sedikit saja. Intinya yang pertama yang saya syukuri yaitu bisa berada di tempat ini. Salah satu doa saya di akhir tahun lalu, berdoa sama Tuhan bilang saya rindu punya komunitas, kayak punya tempat untuk bertumbuh, dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Bulan 3 kemarin saya gabung di tempat ini. Dan saya bersyukur sekali karena di sini, di komunitas ini, di Gold City, saya kayak banyak diubah, banyak di-upgrade mulai dari sisi rohani saya, bahkan juga jasmani. Dan ini berat badan naik, kalau itu berat badan naik. Dan juga yang saya syukuri yaitu saya bisa mendapatkan keluarga kedua di tempat ini di Makassar. Kayak kemarin-kemarin selalu merasa sendiri karena tidak ada keluarga. Karena karena kemarin biasanya kalau waktu belum masuk di sini biasanya cuman di kos, cuman ke temanku, tapi sekarang karena sudah punya tempat di sini jadi kayak punya rumah kedua. Di sini saya bisa jadi kayak diri saya sendiri, merasa kuanggap sekali rumah, enggak ada canggung-canggungnya karena Kak Esa sama Kak Debbie baik sekali. Puji Tuhan. Intinya itu yang saya syukuri, punya rumah kedua, punya komunitas di tempat ini, dan banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup saya bersyukur. Terima kasih. Blessing. Nah, ayo. Iya, singkat saja karena waktunya. Mungkin ya sama Kak Kerin sih Palang. Karena dari Kak Kerin sih, saya adiknya Kak Kerin. Perkenalkan, saya adiknya Kak Kerin. Ya, kalau mau dibicara mengenai kebaikan Tuhan ini sepanjang tahun 2023 itu sangat-sangat banyak, dan sungguh baik Tuhan Yesus dalam hidup saya. Terutama Bapak mungkin kayak sudah tahu cerita saya itu kalau waktu SMA itu dibully. Ceritanya pertengkaran antara SMA dan saya, dan itu membuat saya sebagai orang yang sangat-sangat introvert. Saya sangat insecure dengan diri karena sudah dibully selama berapa bulan, dan setiap melangkah dalam sekolah itu saya bilang, Tuhan, saya mau belajar dengan baik, Tuhan berkati saya, lindungi saya, jauhkan saya dari segala pembulian. Dan ada-ada saja Tuhan kirimkan, mau dari Pak Guru, itu hari ada Pak Guru yang menyelesaikan masalah kami, dan puji Tuhan itu selesai dengan baik. Dan dari situ saya kuliah, dan puji Tuhan diloloskan di Unhas, Fakultas Kehutanan, anak hutan, Mekaka. Dan dari situ pribadi saya dibentuk sedemikian rupa, walaupun saya dulunya kayak tampil begini saja di depan ini sudah sangat tidak bisa. Saya biasanya kalau dipanggil untuk kesaksian maju saya lari duluan. Saya langsung kabur, tapi dari hari ke hari, Kak Esra itu hari sama Kak Jay bilang, Blessing kayaknya bisa WL ya beberapa minggu ke depan. Saya bilang, sebenarnya saya ragu, tapi saya bilang, oh ya Kak, siap. Dan puji Tuhan dari situ saya mulai keluar dari zona nyaman saya, dan Tuhan ubahkan dari hari ke hari, pribadi saya menjadi lebih baik, walaupun ya masih Tuhan uji. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Sudah? Oke. Itu mic-nya di sana. Nah, jadi kalau Mei sama Lulu ini langganannya dimarahi sama Oma. Gitu ya, tapi karena sering dimarahi, makanya sudah terbiasa dan sudah jadi teman ceritanya Oma di sini. Gitu. Nah, kalau Cerin ini saya sedikit cerita, waktu tahun lalu waktu kita mulai membenahi gereja ini,
kita mulai pasang pelang di tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu lihat di jalan tengah-tengah BTP ada pelang kecil GBI Okumene. Nah itu saya ingat sekali ada beberapa orang, Aris, Jack, terus kemudian Yabes dan lain sebagainya, kita pasangnya malam-malam. Habis itu kita chat Pak Lurah, Pak boleh enggak pasang ini pelang kecil aja. Dia bilang yang penting tidak ada yang marah, pakai saja, pasang saja. Kita pasang. Nah ternyata dari kejadian itu, kemudian suatu hari, suatu malam, Sherin ini pulang dari Mamasa, dia bangun subuh-subuh, dia lewati jalan tengah itu, dia loh kok ada GBI di sini. Pelang yang kami pasang malamnya kelihatan. Nah lalu kemudian, ini singkat cerita karena harus tidak boleh pakai film India. Ya. Singkat cerita, Sherin ini kemudian bawa temannya Ayu. Ayu, ini ternyata mereka satu sekolahan semua. Ada namanya mungkin kita kenal SMA Kristen Barana. Nah SMA Kristen Barana jumlahnya di sini yang sebagai pelayan dan sebagai penggerak ini sudah hampir kurang lebih di atas 5 orang. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mereka seperti main domino. Ngerti main domino? Satu jatuh ngajakin yang lain, satu juga ketemu ngajakin yang lain. Dan mereka seperti itu. Dan saya pasti ini yakin pekerjaan Tuhan. Karena kalau cuma sekedar pasang pelang di situ, kita nggak mikir sampai ke situ. Tapi Tuhan yang melakukannya, amin. Nah itu dia kesaksian. Nah kesaksian yang berikutnya, saya panggilkan dengan hormat keluarga Bapak Surya Dharma untuk maju ke depan. Silakan. Jay di sini Jay. Ya kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, puji Tuhan. Semua malam hari ini mungkin ada yang belum kenal saya. Ya, ada juga yang sudah kenal. Nah, dan malam hari ini saya dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Saya undang istri saya dan anak saya dulu supaya bisa tahu yang lain sudah kenal. Tapi masih ada yang belum kenal mungkin. Nah, anak saya ini baru kemarin bulan Agustus ya telah mendapatkan kekasih jiwanya. Ya artinya sudah sudah kawin. Nah ini istri saya, ini anak saya, ya anak satu-satunya. Nah, saya mau katakan begini. Di dalam mengiring Tuhan, karena firman yang disampaikan dalam 2 Timotius 3 itu di ayat yang ke-15. Coba tampilkan ya. Di ayat yang ke-15. Tadi 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Saya tidak usah baca, tapi Bapak Ibu silahkan membacanya. Simak baik kata-kata ini. Mulai dari kecil kita mengenal yang namanya firman Tuhan. Dari kecil kita hingga dewasa, hingga kita berkeluarga, bahkan kita beranak cucu. Ini kita sudah tahu. Apa yang saya mau sampaikan? Bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi iman bertumbuh itu tidak hanya karena membaca Alkitab ya sewaktu-waktu, tetapi iman bertumbuh itu setiap hari tanpa hari-hari Senin Kamis itu dilewati. Tetapi setiap hari, setiap pagi baca Alkitab. Kalau kita mau menghormati Tuhan, tidak hanya kita datang berdoa, kita datang ibadah, kita tidak datang memuji Tuhan, tetapi membaca firman Tuhan itu adalah salah satu penghargaan kita kepada Tuhan. Amin. Nah ini yang saya mau dorong kepada kita semua, karena ini istri saya lihat, saya mau saksikan 2015 ini dalam kondisi operasi. Ada tumor di rahim. Dan itu secara manusia, waktu itu anak saya Messi masih semester 3 kalau saya tidak salah, semester 2
di kedokteran UKI Jakarta waktu itu. Saya tidak sampaikan, terus masuk rumah sakit, tapi sebelum itu saya minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebaikan-Mu, biar aku alami sehingga aku mengucap syukur kepadamu. Ya, karena semua yang Tuhan buat, baik buruknya kita, itu adalah dalam rencana Tuhan. Tetapi di ujungnya adalah Tuhan mau memperlihatkan kuasanya kepada kita. Bahwa jangan takut, tahun 2024 akan datang ini memang banyak persoalan. Kata orang beginilah, kata orang begitulah, kata orang tidak mungkin, kata orang susah, kata orang tidak mungkin sama sekali. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya yakin dan percaya kita dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan di tahun 2024. Dan kita diberkati Tuhan. Kalau saat malam hari ini saya bersama dengan anak dan anak mantu saya kebetulan tugas di Surabaya. Ya, karena dia angkatan laut, ya, dokter juga sama-sama. Sehingga tidak sempat hadir malam hari ini. Walaupun demikian ya, kata anak mantu saya, situ ada dedek. Dedek itu karena istrinya lagi sementara hamil, sehingga yang di dalam dikatakan dedek gitu. Karena dia laki-laki, ya sudah ditahu jenis kelaminnya. Nah, inilah semuanya mulai dari kami berdua dapat satu seperti yang disaksikan juga ibu tadi di sini, ya. Dapat momongan, saya dapat anak, ya. Tuhan izinkan tahun depan ini selesai dengan baik, berjalan dengan baik, saya mendapatkan cucu. Amin. Ya. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mau ingatkan bahwa salah satu cara menghormati Tuhan bukan hanya kita datang ke gereja, beribadah, itu baik. Semuanya baik, tetapi tidak lain dan tidak merupakan satu kewajiban kita bahwa menghormati Tuhan itu melalui kita membaca firman Tuhan setiap pagi. Jadi saya 2015 sampai sekarang setiap pagi memang secara fisik kita pasti mendapatkan kelemahan. Tidak mungkin kita mau berdoa setiap pagi. Saya bayar ke daerah, ke Jakarta, kemana, saya tetap bawa firman Tuhan. Ini Alkitab, sampai ini Alkitab tak corek-corek semua tuh. Kotor karena bukan kotor ada debunya, tetapi coretan-coretan itu. Karena rema-rema firman, ayat-ayat firman yang Tuhan berikan kepada saya, jadikan rema bagi saya untuk saya melaksanakan. Jadi firman itu tidak hanya di sini. Di sini itu bisa saja menjadi batu sandungan kepada orang lain, bisa saja menjadi berkat kepada orang lain. Tetapi tanam di dalam hati, kemudian aplikasikan. Jadi bukan dengan retorika, perkataan, tetapi perbuatan. Itu adalah firman yang teguh. Nah, jadi oleh sebab itu malam hari ini saya mengucap syukur kalau saya sampai pada saat malam hari ini ada sebagaimana adanya, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi semuanya ini karena anugerah Tuhan. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu malam hari ini yang mungkin yang kenal saya mohon maaf di tahun 2023 ya. Mari kita saling memaafkan dan di tahun 2024 mari kita menjalani tahun-tahun bersama Tuhan. Ini menjadi kesaksian kami semua dan kami kembalikan kepada Pak Stor Esra. Siap. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ya. Jadi buat Tante Berta sama Ibu ini bersaing lagi satu ya, ada saingan. Dapat anak. Kan gitu.
Oke, yang berikutnya, Rivaldo, silakan maju, Rival. Kita beri tepuk tangan dulu. Ini andalan. Shalom. Sedikit saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya alami di tahun 2023. Singkat saja, waktu itu bulan April saya untuk libur semester, jadi saya harus balik ke Poso, ke kampung halaman saya. Saya tidak pernah pikirkan apa yang saya akan terjadi. Mungkin saya pikir bahwa saat itu saya akan kembali ke kampung halaman bersama orang tua, bersenang-senang, refreshing karena habis kuliah di sini. Tetapi satu ujian yang Tuhan berikan bagi keluarga saya pribadi, bapak saya tugas di sini, tugas di Kostrat Karyango. Jadi waktu itu saya harus kembali, mama saya bilang pulang karena berapa jeda waktu lama untuk masuk kembali kuliah. Tetapi satu Tuhan izinkan bagi keluarga saya pribadi, saya anak satu-satunya juga, saya laki-laki. Bapak Ibu Saudara tahu, maksudnya kayak anak laki-laki itu tidak sebanding dengan kayak anak perempuan yang urus orang tua begitu. Nah, terus saya kembali ke Poso, singkat cerita, Tuhan izinkan suatu penyakit datang kepada mama saya. Mama saya itu sempat saya WA Kak Dezrin, anaknya Tante Berta, waktu itu mama kontrol ke sini ada sedikit di Primaya, tetapi puji Tuhan sudah membaik. Tetapi waktu itu Tuhan izinkan lagi kena DBD, jadi trombosit sangat turun. Di situ ada oma, tetapi oma di kampung, jadi saya yang bawa mama ke rumah sakit. Jadi pada saat di rumah sakit itu hanya saya pribadi, anak-anaknya mama karena bapak tugas di sini, terus ada tante di sana, tetapi yang harus jaga mama itu hanya saya pribadi. Jadi saya melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya pribadi dengan keluarga saya. Mama saya dirawat masuk UGD, terus dari UGD terus turun terus trombosit, harus pindah ke perawatan. Dari perawatan bilang begini, Ibu Nita kalau tidak membaik trombositnya, kita harus rujuk ke ICU. Dengar kata ICU itu kayak takut sekali begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana saya merasakan pertolongan Tuhan, mama saya juga kuat, menguatkan saya, bilang mama enggak apa-apa. Tetap bagaimana itu Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai anak terus kayak enggak kuat begitu, tetapi ada suatu keyakinan orang tua saya bilang mama tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, turun terus trombosit, jadi mama harus pindah ke ICU. Di ICU itu mama tetap bersyukur, hatinya itu tetap tidak ada kayak apa-apa. Karena dibilang untuk dalam perawatan ICU itu biar monitornya itu alat dalam lengkap, jadi harus ditolak ke ICU. Nah waktu itu harus donor darah, sempat video call sama Kak Ezra sama Kak Debbie bilang tidak ada darah karena darahnya mama itu A. Jadi sudah ke PMI tidak ada, tetapi satu pujian ini, ada mama saya datang tapi tidak datang di sini karena ada kegiatan di asrama. Jadi satu pujian ini sebelum kami mendapatkan darah, terngiang dalam pikiran mama saya itu lagu Belas Kasih Tuhan. Jadi lagu Belas Kasih Tuhan itu sangat memberkati keluarga saya dan saya akan nyanyikan sedikit untuk jemaat Tuhan karena pujian ini sangat memberkati keluarga kami. Jadi setelah mama saya bilang, tolong bukakan, cari lagu Belas Kasih Tuhan. Jadi Belas Kasih Tuhan itu ada 3 orang nyanyi, saya lupa artisnya. Jadi itu yang saya putar. Setelah kita nyanyikan pujian ini, cici saya WA, saya bilang, Rival, tolong jemput dokter. 2 di belakang dokter yang perawatan itu kayak mencari untuk masa-masa koas. Dia bilang, tolong ambil mereka di depan pos security. Itu yang mau donor mama kamu. Kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Amen. Lewat iman saya dan mama saya dan pujian yang sangat memberkati saya, Tuhan menyatakan mujizat. Hanya diminta 1 kantong darah untuk mendonor, tetapi Tuhan siapkan 2. Puji Tuhan. Amin. Saya akan mempersembahkan pujian. Saya minta Pastor Peter untuk membantu saya. Ini.
itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Jadi kalau dengar suaranya memang waktu dia keluar dari orok itu nangis. Nangisnya aja udah punya nada ya. Itu. Berikutnya saya persilakan dengan hormat Pak Selmi untuk maju ke depan. Ya, silakan. Kita beri tepuk tangan buat Pak Selmi. Shalom. Kurang salamnya. Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya. Di mana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan serta bimbingan dan pertolongannya saya tidak bisa dapat urai satu persatu. Tetapi satu hal, Tuhan itu luar biasa. Di mana tahun ini ya, 2003, bulan Mei, Tuhan telah memanggil kekasih saya yang terdekat dengan tidak mengalami satu penyakit. Disitulah saya shock. Ya, masih kami video call bersama-sama karena dia di Jakarta juga dengan cucu-cucunya. Ya, kami video call bersama anak-anak kami yang ada di Jakarta. Setelah video call, tiba-tiba 1 jam kemudian saya dapat lagi berita bahwa mama sudah di rumah sakit. Saya kaget.
Kah baru-baru kita video call. Berikutnya, malam itu juga Tuhan telah panggil. Saya shock dan saya persingkat di situ saya drop. Terus terang saja di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan kasih di atas pundak saya sebagai pelayan juga. Saya shock dan di situ saya tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ada 3 bulan. Puji Tuhan setelah dikuatkan kembali lewat kebenaran-kebenaran firman Allah dari berbagai hamba-hamba Tuhan yang datang di sini, saya kembali lagi bangkit. Bangkit dalam pelayanan. Tuhan sertai saya di dalam pelayanan. Dan di situ saya ingat apa yang disaksikan tadi oleh anak-anak muda, teringat lagi saya, memori saya. Bahwa kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang ada pada kita. Kita harus mau apa yang ada pada kita harus tularkan. Jadi kita tularkan. Ini penyakit, bukan hanya penyakit yang kita harus menular. Tetapi kita punya iman. Harus juga kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Ya, di mana kita harus bertumbuh dan berkembang. Dan juga di dalam pada saat itu juga kami kembali pelayanan ke daerah. Beberapa umat Tuhan panggil ke daerah. Kami melayani ke sana dari daerah Mamasa. Ya. Di situ saya melihat mujizat-mujizat Tuhan. Orang lumpuh bisa berjalan kembali. Orang yang sudah mau pisah suami istri, kami persatukan kembali. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, kita tarik kembali. Dan yang terakhir kemarin, bulan tanggal 22, puji Tuhan kegerakan ada satu ibu orang tua yang saya salut dia punya iman. Dia katakan, saya sangat percaya Tuhan akan membuat mujizat dan saatnya ini. Dan orang tua itu kami tidak kenal. Ya, dia sudah beberapa lama, beberapa tahun tidak melihat. Kami berdoa bersama-sama, puji Tuhan, sudah ada bayangan. Ketika kami sudah ada bayangan, sudah ada. Tapi saya bilang, imannya, selang iman ibu, pasti akan, Tuhan akan jama mata ibu, Tuhan akan melihat. Ini pelayanan kami di Mamasa, di daerah mungkin ada orang Mamasa, sering orang Mamasa tahu pasti sebab bapaknya. Di daerah Sumarorong, di daerah Busus itu. Dan yang lumpuh itu juga ada di daerah Malabo. Dan yang orang beberapa rumah tangga yang mau bercerai ada di daerah Tatoa dengan Buntu Kasisi, bahkan ada di Rambu Saratu juga sana, itu kami layani semua. Puji Tuhan, saya lihat mujizat-mujizat Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan. Yang tadinya aku drop, Tuhan bangkitkan kembali. Amin. Saya sangat terlalu yakin dan percaya karena akibat ada hamba-hamba Tuhan yang sering datang di sini, bahwa setia itu jangan hanya di dalam gereja kita setia. Bukan hanya maunya Tuhan setia di dalam gereja. Tetapi kerinduan Tuhan, kesetiaan kita itu harus punya inisiatif dan harus berdampak dan harus berbuah. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Bukan hanya kita setia saja di dalam gereja memuja, tetapi Tuhan yang mau setia, inisiatif, berdampak dan berbuah. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Amin. Inilah yang mungkin saya sampaikan, kesaksian lebih kurang. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Tuhan memberkati. Oke, beri tepuk tangan. Berikutnya, ya tinggal sedikit lagi. Saya dengan hormat saya undang Pak Joni sekeluarga untuk maju ke depan. Silakan. Ada gitarnya di sini. Ya.
Ini kesaksiannya beda sedikit ini. Hati. Oke. Nah, resiko kalau anaknya semuanya bisa nyanyi, gitu ya. Shalom. Maaf dari tondok-tondok dari kampung. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat selalu dalam kehidupan kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Tidak banyak yang Cerin bilang ya 1 menit saja. Suruh 1 menit. Ya, puji nama Tuhan, kami akan membawakan sebuah lagu. Ini menjadi kesaksian dan memang Tuhan dahsyat. Indah pada waktunya. Amin. Tuhan menjawab. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Jadi sebelumnya Kak, saya juga ada mama kedua dari
Rian baru datang tadi. Oh ya, silakan. Kakaknya Mama. Oh, silakan. Ya, jadi sekian dari kami, terima kasih. Iya. Oke. Nah, berikutnya ya, jadi sudah kelihatan ya. Sekeluarga bisa nyanyi. Jadi kalau misalkan Cerin atau Blessing habis WL gitu, orang tuanya akan menelpon dan mengomentarin seperti layaknya juri Indonesian Idol. Gitu ya. Jadi sudah kelihatan memang. Gitu. Oke, berikutnya saya persilakan Caca dan Nesya ya, mungkin ya. Silakan maju ke depan. Nah, ini namanya Caca P, ada P-nya di belakang. Pengsan. Karena setiap kali ikut doa pagi pengsan. Saya nggak tahu apakah karena kurang tidur atau bagaimana, tetapi sudah 2 kali ikut doa pagi selalu pengsan. Silakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Caca. Setelah ini siap-siap keluarga Olva, Jack. Ya, maafkan kami diskusi dulu. Oke, tinggal 1 menit ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Perkenalkan nama aku Melisa, biasa dipanggil Caca P. Pertama-tama Caca mau bersaksi karena puji Tuhan tahun ini Caca umur 17 tahun. Yo. Jadi ini yang paling kecil. Bisa ada di tempat ini juga karena Tuhan, bisa ditunjukkan Gol Sisi, bisa jadi keluarga di Gol Sisi. Nah, Caca dicerita sedikit, mungkin sekitaran tanggal awal Desember mungkin. Jadi awal Desember itu kan Natal kita tanggal 8 ya. Natal kita tanggal 8. Terus saya telepon papa tuh. Saya telepon papa, terus saya cuma bilang begini sama dia. Saya bilang, Ica pelayanan di gereja buat Natal. Datanglah nonton, saya bilang begitu toh. Bukan datang buat ibadah, buat nonton doang. Terus papa bilang, oh iya nanti tanggal 6 atau tanggal berapa OTW dari Palopo ke sini. Terus ternyata Tuhan berkehendak lain, jadi papa enggak datang. Terus ya tetap dijalani. Terus kemudian kemarin sebelum tanggal 23 lah, ada orang dari Palopo telepon ke saya. Dia bilang begini, papamu itu lagi OTW ke situ. Terus ku bilang kayak, oh iya. Dia bilang nanti subuh tibalah itu diprediksi. Terus namanya anak ya kan bahagia pasti karena udah mau Natal. Jadi kayak oh ada papa begitu toh. Terus berat. Terus pas Natal subuh-subuhnya itu saya tunggu papaku. Tapi kan saya pelayanan di sini. Jadi saya juga ke sini dulu. Tapi saya tunggu orang rumah itu tidak ada telepon dari dia. Sebenarnya tuh ini sedih. Tolong yang ketawa ini sedih ya. Jadi tolong pakai muka yang agak sedih, jangan ketawa. Terus dia enggak ada. Terus namanya anak sudah dikasih tahu orang tuanya OTW, pasti di pikiran kita itu sudah di jalan toh. Terus ya apa lucu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan mana papaku? Kenapa belum sampai-sampai?
Terus dalam tanggal 25 itu sampai tadi saya mulai ibadah tutup tahun di sini, itu pasti hatiku enggak tenang. Saya cerita sama Kak Dori, sama Kak Ella, sama Kak Yabes. Saya bilang, saya enggak tahu di mana papaku. Saya bilang begitu tuh. Saya enggak mau dia kenapa-kenapa di jalan. Karena perjalanan itu tidak ditahukan Tuhan. Tapi saya selalu berdoa Tuhan pasti sertai. Terus saya nangis, saya bilang karena saya belum bilang selamat Natal buat papaku. Saya belum bilang selamat tahun baru buat dia. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya saya enggak tahu di mana papaku. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih tahu papaku bilang, anaknya ini bilang selamat Natal. Terus selesai tadi sudah masuk Kak Esra, lagu pujian yang tadi kami perlukan. Sedikit saja soalnya suara Caca jelek. Terus ada nomor baru menelpon. Dari awal latihan itu tuh sudah banyak nomor baru menelpon. Kak Blessing sudah selalu bilang kayak, Caca ada orang menelpon di HP-mu, tapi saya selalu bilang itu Pak Sobis pasti tipu-tipu. Saya enggak mau angkat tuh sampai pada akhirnya ada 5 kali lebih dia punya panggilan. Terus waktu saya LCD di belakang, saya angkat itu telepon. Terus puji Tuhan itu suaranya papaku. Oh, puji Tuhan. Aduh. Akhirnya saya bilang sama dia selamat Natal tuh, terus dia bilang lewat nih. Dia enggak tahu anaknya setengah mati menangis, dia cuma bisa bilang lewat Mi Natal. Tapi saya bersyukur papaku masih sehat, masih bisa lihat anaknya sudah mau selesai SMK, sudah mau selesai PKL. Mau terima kasih juga buat Kak Esra dan Kak Debbie yang selama di sini Caca betul-betul dirawat, betul-betul enggak, iya saya jarang di pastori. Maksudku selama saya di Gol Sisi, mereka betul-betul sayang sama saya. Buat sama senior-senior, asik senior-senior. Buat kakak-kakak rohani yang di sini yang siap meladeni keanehan Caca, terima kasih. Kalau Tuhan kehendaki, kata orang itu biasa perpisahan itu ada pertemuannya kembali toh. Jadi kalau nanti Caca kembali ke tempat asal, ke tempat sekolah, ya kalau dari bocoran Papa sih bakal ke sini lagi. Ya semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih. Oke, sudah? Oke, silakan. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Perkenalkan nama saya Nesya. Caca yang bawa saya ke sini. Sebenarnya sudah lama lihat palang itu di depan. Kan saya sudah sekitar 6 bulan di sini. Setiap lewat ke BTP kan BTP banyak cemilan-cemilannya kan. Jadi jadi setiap lewat lihat ini ada GBI ya. Ini ada GBI. Pokoknya selalu saya baca tapi enggak pernah singgah. Nanti pas lihat story di IG-nya Caca, baru lihat, oh Caca di situ Kak, saya mau ke situ dong. Jadi Caca yang bawa. Ya, ya hari ini saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya mau flashback ke 2 tahun yang lalu, di mana Tuhan panggil orang yang paling saya sayang di dunia ini. Di mana orang itu yang harusnya menjadi temanku sampai saat ini, yang temani saya sampai saat ini. Di mana dia yang harus temani masa tuaku nanti. Tapi mungkin ya semua orang akan kembali ke Tuhan. Semua orang itu akan kembali jadi tanah. Dan ya sudah waktunya 2 tahun yang lalu, sudah lebih Tuhan panggil orang yang paling saya sayang di hidup saya, yaitu suami saya sendiri. Di mana yang paling titik terberat saya pada saat itu harus melahirkan seorang anak tanpa suami. Masih ada suami saat itu, cuman dia masih sementara di rumah sakit sedang mempertaruhkan nyawanya.
Dan sebelum cukup sebulan semenjak saya melahirkan, Tuhan sudah panggil. Dan itu adalah titik terberat dalam hidup saya, di mana saya sudah memutuskan untuk menikah muda, memutuskan untuk berjuang bersama-sama, memutuskan untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia, sudah diputuskan untuk, dan memang posisi saya saat itu sudah di semester akhir, di mana di depan saya ada ujian proposal, ujian skripsi, dan itu berat sekali dalam hidup saya untuk menjalani seorang diri, di mana ada anak sekecil ini yang harus saya temani masa kecilnya, harus saya bimbing, dan itu harus sendiri, dan itu adalah titik terberat di hidup saya. Tapi saya di sini mau tekankan bahwa itu Tuhan itu baik. Pada saat titik terberat saya di hidup saya 2 tahun yang lalu, saya salahkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu kok jahat. Saya sudah mentapkan diriku untuk saya mau sama orang ini, Tuhan saya mau sama ini untuk meniti masa tuaku nanti, untuk temani masa tuaku nanti, tapi kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan ambil orang yang harus temani saya sepanjang hidup saya? Titik terberat itu, saya juga memutuskan ke orang tua, saya bilang saya berhenti kuliah. Padahal di depan sudah ada sisa ujian proposal saja sama ujian skripsi saja, dan wisuda. Saya bilang ke orang tuaku, saya bilang, Ibu, Ayah, maaf, saya cukup sampai sini, saya benci Tuhan. Jujur saya katakan saya benci Tuhan Yesus. Saya bilang begitu dalam hatiku. Saya mau, bahkan maaf, saya bilang untuk mau berpindah agama. Karena apa? Itu titik terberat saya. Tapi selama sebulan saya di rumah mengurung diri, saya bahkan berpikir, Tuhan, kenapa hanya almarhum, hanya suamiku yang diambil, kenapa tidak saya? Kenapa saya dan anakku tinggal? Kenapa Tuhan kasih begini? Kenapa Tuhan kasih begitu? Pokoknya banyak pergumulan dalam hidup saya selama sebulan di dalam kamar terkurung, mengurung diri. Langsung ada titik di mana mertua saya pulang dari gereja, dia bilang begini, Nak, ada cerita dari teman gereja saya, dia bilang begini, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu ada dimanapun kau butuh, bahkan di titik terendahmu pun ada Tuhan di situ. Dia selalu temani kamu. Tapi saya tidak saya tidak mau dengarkan kata-katanya orang. Pokoknya saya sudah benci sama Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Tapi pas tengah malam, saya tertidur, tapi kayak ada suara bilang begini, ayo kembali, saya ada di sini temani kamu. Saya pikir itu, saya langsung bangun begini, saya malah cari suamiku, kan saya panggil sayang, dia ada di sini kah? Saya panggil sayang di mana? Saya bilang begitu, tapi tidak lama kayak entah ada yang percaya atau tidak percaya, seketika ruangan kamarku itu cerah. Dan suara itu bilang begini, kembali. Itu saja yang dibilang kembali. Langsung di situ saya menangis, saya bilang maaf Tuhan. Saya minta maaf sudah menyalahkan Tuhan. Saya minta maaf sudah mau tinggalkan Tuhan. Saya minta maaf untuk kata-kata kasar yang sudah saya keluarkan untuk Tuhan. Karena saya sudah sadar, oh ini Tuhan mau bentuk saya. Ini Tuhan mau lihat sampai di mana kemampuan saya untuk merawat anakku. Di mana kemampuan saya untuk melewati masa-masa di depanku. Dan puji Tuhan, Tuhan itu punya jalan saja, ada saja jalannya. Puji Tuhan, dosenku itu kasih saya kesempatan untuk menyelesaikan proposal dalam waktu seminggu, dan puji Tuhan saya menyelesaikan hanya dalam waktu seminggu. Kemudian untuk skripsi dan wisudanya puji Tuhan saya selesaikan dalam 3,5 tahun. Padahal dosenku sendiri bilang itu kok tidak mampu 3,5 tahun, harusnya 4 tahun lebih. Tapi puji Tuhan saya tetap capai goalsku. Dan di sini saya mau bilang,
jangan pernah keluarkan kata-kata untuk menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada, dimanapun Amin. kita ada. Di titik terendah sekalipun Tuhan itu tidak pernah tinggal. Tuhan itu sebenarnya pegang terus tangan kita. Tidak pernah dia lepaskan sama sekali. Jadi, dan juga satu hal, penyesalan terbesar dalam hidup saya itu jarang ke gereja bareng pasangan. Karena kita kan beda aliran, almarhum di YHS, saya di Betani. Jadi satu pesan saya untuk semua yang memiliki pasangan, ya sempat-sempatkan memang waktu bareng pasangannya, ibadah bareng. Sebelum bukan saya doakannya, tidak ditahu yang namanya perpisahan ya, entah itu perpisahan apapun. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan. Oke, silakan. Ya, di titik terendah kita Tuhan tetap ada buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, cuman pesan saya next time jangan bawa Caca nanti. Soalnya kalau ada Caca nanti yang sedih jadi ketawa. Ya. Oke, berikutnya keluarga dari Jack Olva, silakan. Saya persilakan maju ke depan. Ada. Oke, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Tinggal satu orang lagi, setelah ini siap-siap charter. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Shalom. Saya heran-heran setiap saya datang di sini pasti selalu ada wajah-wajah baru. Amin. Pasti yang wajah-wajah baru ini juga belum kenal saya. Perkenalkan, saya Olivia, biasa orang sini panggil saya Olva atau Ulfa juga biasa dipanggil di sini. Jadi malam ini saya mau kasih kesaksian tentang hidupku dari yang awalnya suka berandai-andai sampai Tuhan bisa proses andai-andai itu bisa jadi kenyataan. Jadi 2015 sampai 2018 itu kan waktu SMA. Dan di 2018 itu saya SMA kelas 3. Nah, SMA kelas 3 itu pasti anak-anak SMA itu pasti waktunya dilema toh. Di mana mak mau kuliah ini, Di? Terus pasti bertanya-tanya, apa cita-citaku ini? Bisa jika terjadi. Nah, waktu itu saya di sekolahku tiba-tiba datang marketing satu kampus. Dia datang begini bilang di kelasku. 80% mahasiswa dari kampus itu sudah taken kontrak sebelum mereka lulus kuliah. Nah terus pasti kita bertanya dong, terus 20%-nya kemana? Dan kakak-kakaknya cuma bilang 20%-nya itu lanjut S2. Terus karena dia bilang kayak begitu, di saat itu juga saya kayak putuskan saya enggak mau cari universitas lain. Orang banyak kejar untuk masuk PTN tapi di situ saya tidak. Saya bilang di sini saja saya kuliah karena kayak untuk apa saya kejar-kejar PTN, untuk apa saya kejar-kejar perguruan tinggi negeri yang banyak diincar orang kalau pada akhirnya saya tetap jadi nanti lulusan yang jadi capek-capek jadi pengangguran, capek-capek cari kerja. Itu motivasiku untuk masuk di universitas itu. Kemudian berjalan pas masuk kuliah saya tanya-tanya senior yang sudah lulus dari situ. Kayak, Kak, pas kita lulus dari sini langsung kita dapat kerja. Ada yang bilang iya, ada yang bilang juga tidak. Nah dari situ kayak ragu kayak aduh betul jika ini keputusanku untuk ambil kuliah di sini atau tidak. Nah cuman tahun terus berjalan, waktu terus berjalan, di tahun ketiga puji Tuhan belum lulus kuliah saya sudah taken kontrak dengan perusahaan, salah satu perusahaan kabel di Jakarta. Dan di sini saya cuman bilang kayak waktu itu niatku masuk kampus ini karena saya tidak mau jadi pengangguran. Dan benar di tahun ketiga itu terjadi di hidupku. Puji Tuhan dan karena sudah diterima kerja, masuk di tahun keempat mulai skripsi. Ternyata kerja sambil skripsi itu lumayan capek juga, menguras waktu. Dan puji Tuhan cuman 3-4 kali pertemuan dengan dosen pembimbing saya sudah bisa maju ujian.
Dan waktu ujian juga tanpa didampingi oleh dosen pembimbing dan bisa lulus ujian skripsi dengan nilai A. Itu semua karena berkat Tuhan dan tidak sampai di situ saja. Setelah itu saya wisuda dan itu kurang lebih 1 tahun sudah bekerja. 1 tahun bekerja saya lihat teman-temanku ada yang baru selesai kuliah bisa dulu jalan-jalan, bisa dulu kemana-mana main sama orang. Saya cuman bilang dalam hati kayak begini, Tuhan iriku juga kayak saya kayak dari kuliah ini langsung kerja kayak capek begitu. Kayak mau juga bisa ndak sih istirahat sebentar. Nah habis itu puji Tuhan dikasih lagi pekerjaan yang baru sama Tuhan. Diterima di kantor akuntan publik 4 terbesar sedunia. Terus dari situ saya juga bisa request tanggal masuknya tanggal berapa. Dan saya putuskan untuk masuk 2 minggu setelah saya resign dari kantor sebelumnya. Jadi saya masih bisa ada waktu untuk beristirahat sejenak. Karena waktu itu saya bilang saya iri lihat teman-temanku bisa dulu hahaha setelah lulus ujian. Nah tidak sampai di situ saja, setelah masuk di kantor yang baru dramanya pun mulai ya. Karena biasanya di kantor baru, kantor yang ya istilahnya persaingannya ketat, pasti banyak pressure, banyak tantangan. Nah baru masuk tiba-tiba kita di-assign buat dinas ke Medan. Nah di Medan itu sempat saya drop, sempat saya sakit. Dan yang bikin saya kecewa itu karena teman satu kamarku sendiri tuh bilang ke orang lain kalau si Olive ini sakit-sakit bohongan. Nah sampai kayak seniorku, sampai kayak atasanku itu sudah lihat nih saya kayak istilahnya kayak citranya sudah jelek sekali nih begitu. Terus karena baru masuk kerja itu adalah waktu-waktunya probation. Dan karena sudah punya citra yang buruk di depan atasan, di depan senior-senior. Saya sudah rasanya kayak enggak mungkin nih kayaknya saya lolos ini probation. Nah terus waktu itu saat saya dengar temanku jelek kan Kak, saya cuman bilang begini, bagaimana caranya biar bisa saya balas juga bagaimana caranya biar mereka juga bisa jelek begitu depan senior. Cuman saya lupa, waktu itu kayaknya saya dengar khotbah entah itu dari gereja atau sosial media, dia cuman statementnya kayak begini. Kalau misalkan ada orang yang sakit di kita, sebenarnya kita tuh enggak punya hak sama sekali untuk membalas. Apapun itu kita sama sekali enggak punya hak. Karena yang punya hak untuk membalas itu cuma Tuhan. Nah habis itu karena ada statement kayak begitu, saya cuman diam saja. Karena maksudnya saya juga pernah membalas orang dan membalas orang dengan kekuatan tak sendiri itu pada akhirnya jelek juga hasilnya. Jadi kayak dari situ saya biarkan misalnya teman-temanku tetap cerita jelek dan saya tetap melanjutkan hidupku. Nah terus sampai saatnya waktunya untuk tes permanent employee, waktu itu saya betul-betul sudah tidak yakin juga mau lolos. Nah habis itu 1 bulan setelah tes itu kan waktunya pengumuman. Nah 1 minggu sebelum pengumuman sebenarnya saya sudah dikasih tahu sama senior-seniorku, ini Olivia kayaknya sudah lolos. Cuman waktu itu waktunya Jack yang syukuran di rumah, harusnya saya juga ikut bersaksi. Cuman saya bilang sama Pak Ceko waktu itu saya bilang, jangan dulu saya bersaksi karena belum keluar pengumuman resmiku. Saya juga karena masih tidak yakin toh sebelum keluar pengumuman resmi itu rasanya kayak aduh jangan dulu deh, jangan sampai nanti saya tidak lolos baru tiba-tiba saya sudah bersaksi saya lolos begitu. Akhirnya saya tunda untuk bersaksi, kemudian 1 minggu setelah pulang dari Makassar keluar pengumuman dan akhirnya puji Tuhan lolos untuk jadi karyawan tetap. Dan ada satu hal yang bikin saya termenung. Temanku yang cerita jelek Kak pas di Medan, itu Tuhan berhentikan. Jadi di situ kayak sampai saya di titik kayak, wah sebegininya loh Tuhan. Bukan saya yang balas, tapi Tuhan yang balas. Terus enggak berhenti sampai di situ, akhirnya senior-seniorku dan atasan-atasanku yang awalnya punya pikiran yang tidak bagus tentang saya, akhirnya karena saya biarkan terus itu saja, akhirnya sekarang
saya yang bisa dekat dengan senior-seniorku dan atasan-atasanku. Dan malah teman-teman sebayaku itu waktu itu pernah bilang begini sama saya, Olive, saya iri sekali sama kau. Sampai dia mengeluarkan statement, saya iri sekali sama kau. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kenapa kok bisa dekat dengan senior yang itu atau klien yang ini? Padahal yang sering berkomunikasi sama mereka itu saya. Saya cuma bilang begini, nggak usah kalau misalkan mau kerja bisa aja dan baik. Nggak usah terlalu mau cari muka untuk bisa dapat penilaian yang baik sama orang. Dan untuk anak-anak muda saya mau pesan ya, tegang-tegang semua mukanya ini. Untuk anak muda selalu jadi terang dimanapun kalian berada, jangan pernah takut untuk hadapin orang dewasa, tetap hormati mereka, cuman kita nggak usah terlalu takut untuk mengeluarkan ide-ide kita, mengeluarkan masukan-masukan kita, karena orang dewasa pun sebenarnya juga mau dengar masukan-masukan dari kita. Intinya buat anak-anak muda, selalulah jadi terang dimanapun kalian berada. Dan kalau misalkan Tuhan bisa tuntun saya dari 2018 sampai sekarang di dunia karir, pasti juga anak-anak muda yang sekarang juga pasti bisa dapat yang Tuhan kasih ke saya juga, pastikan yang lebih hebat. Dan amin. 2024 kita akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan yang sama, pasti juga akan terus menopang kita selama-lamanya. Terima kasih. Oke, shalom. Oke, jadi perkenalkan saya adiknya Olva, jadi saya biasa dipanggil Jack, jadi mungkin semua jemaat di tempat ini juga pasti kenal dengan saya, kecuali ada jemaat baru. Jadi karena biasanya setiap tahun itu saya dikasih kesempatan buat bersaksi, jadi karena kebetulan juga ini sudah jam berapa, jadi saya mau singkat saja. Dan karena ini 2023, jadi saya mau saksikan di sepanjang 2023 ini, jadi di tahun kemarin saya punya satu planning besar, saya cuma minta satu sama Tuhan, bahwa Tuhan di 2023 saya cuma mau bahwa saya bisa selesai kuliah. Tuhan 2023 saya mau bisa lulus tepat waktu, karena kalau jujur di jurusan saya itu senior-seniornya rata-rata lulusnya di atas 4 tahun, rata-rata 4,5 sampai 5 tahun. Jadi saya enggak punya expect bahwa saya enggak bisa cepat lulus begitu ya. Bahkan saya dulu punya kayak berpikir kayak mungkin 4,5 masih normal lah ya, atau 5 kayak masih oke lah, karena kita lihat dari senior juga yang pintar 4,5, 5 tahun masih oke lah. Tapi di 2022 kemarin saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya Tuhan berkenan, saya mau lulus tepat waktu. Dan di tahun ini Tuhan jawab di 2023 ini, planning saya, doa saya di 2022 kemarin, Tuhan jawab. Dan saya percaya bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Apalagi kalau misalnya kita berharap sama Tuhan, kita berdoa, pasti Tuhan kasihlah buat anaknya. Mungkin itu yang saya mau saksikan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Jadi korban marketing. Gitu ya. Gitu. Oke, yang terakhir Charter, silakan. Charter. Nah, ini Charter. Beri tepuk tangan dulu buat Charter. Ini. Ya. Sepintas mukanya kayak Andi Lau. Ya. Shalom. Shalom. Saya akan cerita bagaimana saya bisa gereja di sini. Jadi sebelumnya itu saya gereja di GPI Amaros. Cuman karena tidak ada ibadah sorenya, jadi sering bolos kalau hari Minggu tuh nggak pergi gereja. Karena saya ini orangnya yang susah bangun pagi, bukan susah bangun pagi sih, tidurnya itu terlalu subuh. Jadi kalau ibadah itu harus sore terus. Nah, saya cari-cari gereja kan, dari Google Maps saya buka satu-satu. Saya listing satu-satu itu, di mana gereja yang setidaknya punya ibadah sore dan cocok dengan saya begitu kan. Karena walaupun ada yang ibadah sorenya gitu, tapi environment-nya itu kurang mendukung gitu. Jadi akhirnya itu saya WA ke Esra ya, itu hari ya. Ada ibadah sore enggak? Ada, ya saya coba datang. Walaupun pertama datang itu agak sombong-sombong orangnya. Mungkin karena nggak kenal kita kan. Tapi seperti Kaisra bilang, pas kedua kali kita udah jadi teman gitu kan. Dan saya sangat suka environment di sini tuh. Walaupun ada yang beberapa yang mungkin ya belum dewasa secara saya pun juga merasa bukan pribadi yang sempurna ya. Karena banyak
keburukan yang saya lakukan, tapi karena kalian-kalian semua di sini, saya mungkin bisa berubah sedikit demi sedikit lah. Ada keburukan yang bisa saya tinggalkan. Terakhir itu yang saya tinggalkan, mungkin karena ada beberapa trigger juga, itu adalah judi saya sudah tinggalkan ya. Sudah 2 bulan ini. Walaupun sebenarnya ada triggernya itu, cuman saya nggak bisa bilang di sini, nanti ada waktunya itulah kita cerita lagi. Saya berterima kasih karena Tuhan ternyata tidak pernah tinggalkan saya dan Dia selamatkan saya. Jadi saya harap buat saudara-saudara saya di sini untuk selalu minta tolong. Ya betul lah saudara kan kita kan. Pasti ada rencana yang indah buat masing-masing kita di sini dengan segala keburukan yang telah terjadi di masa lalu. Amin. Oke, amin. Oke, amin. Ya betul. Oke. Nah berikutnya yang terakhir ada dadakan satu orang lagi yang saya yakin sudah sangat membantu pelayanan kita di tempat ini. Kita beri tepuk tangannya buat Pak Peterson Tampasoro. Kita tepuk tangan. Silakan Pak Peter. Jadi beliau ini yang main keyboard gitu ya. Nah uniknya dari beliau adalah pokoknya kalau beliau kosong pasti langsung. Saya kosong tanggal sekian, pasti ke sini sudah. Gitu. Jadi sering membantu di sini, bukan orang baru lagi. Mereka sudah seperti keluarga sendiri di tempat ini. Silakan Pak Peter. Terima Saya kasih. perlu giringi? Enggak. Selamat malam, nama saya Peterson Tampasoro. Saya senang sekali bisa diberi kesempatan. Bagi saya bukan sekedar kata-kata tapi I feel like home. Saya merasa seperti di rumah sendiri waktu setiap kali saya melayani di sini. Tadi waktu saya cek-cek siapa yang sebut ya? Dia ingat tanggal pertama kali Cerin ya. Waktu datang saya kayaknya lupa ya tanggal berapa. Cuma sejak saya pelayanan pertama di sini Kak Esra chat saya tanggal 14 Juli atau April ya tadi saya cek itu. Sejak saat itu saya rasa ya saya senang dengan komunitas khususnya teman-teman anak muda. Saya lahir besar bisa bermain musik itu saya ketemu dengan teman-teman di sini. Satu yang saya senang adalah kalian mau untuk diajar gitu. Teman-teman di sini mau untuk dikasih masukan karena kadang saya ketemu teman-teman pemain musik yang di atas saya kalau kita ngomong apa toh kau masih baru kau main musik. Jadi saya senang dengan teman-teman yang di sini kita bisa kasih saling masukan. Saya juga senang untuk dikasih masukan dan saya juga kaget tiba-tiba dikasih. Terima kasih banyak untuk penerimaan teman-teman di tempat ini, Kak Esra bersama dengan istri dan seluruh teman-teman khususnya senior saya, Jack, the one and only. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, beri tepuk tangan. Mungkin boleh pemain musik kita semuanya ke depan. Nah sebelum saya tutup, yang terakhir ya berarti saya kan begitu. Masa kita enggak gitu. Yang terakhir saya undang istri saya, sudah pasti ke depan karena WL-nya kan. Gitu. Saya undang semua pemusik dan para pelayan untuk ke depan. Sebelum kita mengakhiri dan nanti kita akan memberi persembahan juga. Saya sudah hampir setahun lebih menjadi pengelola penilik di gereja Tuhan di tempat ini. Dan satu hal yang saya rasakan di tempat ini adalah Tuhan mau pakai setiap kita yang ada di sini untuk kemuliaan Dia. Dan saya yakin dan percaya entah kenapa dalam hati saya, kita akan jadi gereja yang sehat. Satu hal yang saya percaya dari setiap apa yang saya lakukan di tempat ini, apa yang kita sama-sama bangun di tempat ini adalah bukan untuk sekedar keangkuhan pribadi, bukan untuk sekedar menunjukkan diri. Tapi betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah kalau kita mau lihat berbagai kesaksian tadi, banyak orang yang dirubahkan. Banyak orang-orang yang bertemu dengan keluarga baru di tempat ini. Di tempat ini, di pastori ini kami sangat terbuka. Ya, jadi bukan hanya itu saja. Dulu pastori ini hanya tinggal 3 orang, saya, maminya Dev, Oma. Kan gitu. Tambah Elin dulu tapi sudah merintis di tempat yang baru. Lalu kemudian Tuhan kirimkan
Saya masih ingat pelayanan dimulai di tempat ini dari 20 orang. Kita sangat kekurangan pelayan sampai saat ini. Tetapi kemudian Tuhan tambahkan pelan-pelan. Tuhan tambahkan kirim, ada Cerin di sana, sekeluarga. Kemudian teman-temannya, ada lagi rival, ada semuanya. Tuhan kirimkan pelan-pelan sepanjang kita punya kerinduan. Dan saya sangat bersyukur, Tuhan tolong. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena perencanaan saya itu nggak pernah merencanakan sesuatu, oh ini harus seperti ini, tidak. Tapi saya yakin dan percaya itu karena Tuhan. Dan saya yakin dan percaya juga saat kita bersatu di tempat ini, saat kita sehati, saya dan istri saya sehati untuk melayani anak-anak muda lebih dan lebih lagi. Makanya di sini kita melihat bagaimana pertumbuhan anak muda bisa seperti ini. Dan saya yakin Tuhan akan tambahkan terus. Tahun pertama saya di tempat ini saya bilang sama segenap tua-tua gereja di tempat ini, penatua gereja saya bilang, yang harus kita lakukan bukan regenerasi pelayan, tapi regenerasi jemaat. Dan itu yang kita lakukan. Tahun ke depan kita akan membuat gereja kita semakin sehat. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan perbaiki sekolah minggu kita. Di suatu gereja yang sehat harus punya 3 generasi. Generasi yang tua, generasi anak muda, dan generasi anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Gereja yang sehat harus memiliki 3 generasi. 4 sebenarnya, cuman 3 itu sudah bagus. Nah itu yang akan kita lakukan. Dan saya mohon bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setahun ini saya tahu ada banyak orang yang mengatakan, ya, bahkan istri saya juga ngomong gitu ya, saya keras kepala. Yes, saya keras kepala, sangat keras kepala terhadap hal yang saya tahu dan saya tahu saya lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saya pasti akan keras di situ. Karena memang bagaimana ya, dibentuk di tempat kerjaan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu begini, setiap kali saya keras di suatu tempat, artinya saya tahu apa yang saya lakukan. Dan saya tahu Tuhan arahkan saya ke sana. Makanya banyak orang bilang seperti itu. Nah, di balik kekerasan itu, saya yakin, saya mungkin ada menyinggung Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-adikku, anak-anakku sekalian. Mungkin kata-kata saya ada yang gak berkenan. Mungkin istri saya pun seperti itu. Mungkin kelakuan anak saya, tahu sendiri anaknya seperti apa kondisinya. Mungkin ada yang kurang berkenan, ataupun membuat hati Bapak Ibu tersakiti. Dari hati yang paling dalam, saya berdua bersama dengan istri mewakili. Saya minta maaf. Di penghujung tahun 2003 ini dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf apabila dalam sepanjang tahun ini kami sekeluarga, saya, anak dan istri saya banyak melakukan kesalahan. Tapi saya yakin dan percaya itu bukan maksud hati saya. Tetapi saya yakin dan percaya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saya melakukannya. Dan saya mohon permohonan maaf saya diterima oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai tahun depan, kita mulai dengan sesuatu yang baru. Kita mulai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tanyakan pujian yang tadi, yang terakhir. Kita bangkit semua berdiri. Bapa kau setia. Nah mungkin untuk Anda yang semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang bersama dengan keluarga, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, saling berpegangan tangan. Buat anak-anakku yang ada di pastori, nanti kita akan berkumpul di depan sini. Kita akan saling mendoakan satu sama lain menutup tahun 2023 ini. Mari kita angkat pujian ini sekali. Bapa, kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
sekali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita sembah Tuhan. Mari kau angkat suaramu. Saya mau mengajak kita di tempat ini, di penghujung tahun ini kita bersembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kunjungan kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Mari angkat suaramu. Mari kau sembah Tuhan. Mari kau buka tanganmu. Katakan terima kasih. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita tahun 2023, Dia akan tolong kita di tahun 2004. Terima kasih. Mari kebaikan-Mu, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Yes, haleluya. Mari sembah Dia. Mari tundukkan kepala sembah Dia. Sembah Dia. Yeah. Haleluya. Sembah Dia. Mari nyatakan kemuliaan. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yes. Angkat suara. Rasakan lawatan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Karena ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
keluarga boleh berkumpul bersama keluargamu, anak istrimu, engkau saling berpegangan tangan. Saya ingin kita semua, keluarga demi keluarga saling berkumpul, saling mendoakan satu sama lain. Mari silakan engkau cari bagian anakku sekalian yang ada di pastori atau dimanapun yang mungkin sendiri, boleh cari temannya atau bersama dengan kami di tempat ini. Silakan, ayo. Silakan. Yang di pastori boleh kesini, nggak apa-apa. Yang sama temannya datang boleh bersama-sama dengan temannya datang. Mari kita berdoa, kita doakan anak istri kita doakan saudara-saudara kita. Yang pelayanan Jack boleh dengan orang tuanya, Aris dengan adiknya mungkin, Gerald silahkan kembali ke bersama keluarganya. Mari kita sama-sama berdoa, kita doakan anak istri kita di penghujung tahun ini biar berkat Tuhan mengalir. Kami berdoa Tuhan Yesus, istriku Tuhan. Kami berdoa bersepakat untuk melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Kalau apa yang kami sudah lakukan di tempat ini berkenan bagi nama-Mu, pakai kehidupan kami untuk dapat merubah kehidupan anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami sering melakukan kesalahan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Kami juga berdoa buat Tita, buat Ira dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai masa muda mereka Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan kuasa-Nya mengalir dalam kehidupannya. Pakai juga Anjas Tuhan dan Lulu Tuhan di masa mudanya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka berdua, Tuhan tolong. Tuhan tolong, biar apapun itu Tuhan. Tuhan tolong selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkat mengalir. Buat Ayu dan Mei Tuhan, Engkau tilik kerinduan hatinya yang paling dalam. Ada impian-impian di dalam sana yang Kau sudah taruh Tuhan, dan Kau akan berikan kepada hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung tahun 2024 berkat Tuhan akan mengalir. Amin, haleluya. Berkati semua anak-anak teman-teman kami Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala Tuhan, yang saat ini dalam keadaan batuk-batuk. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan pertolongan, berikan kekuatan di masa tuanya, untuk dapat terus mengiring Engkau dengan hati yang tulus dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga Mas Ian, berkati juga Evelyn, keluarganya Epi. Juga buat Paula, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga Mas Ian. Ada Tika di sana, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai kehidupan mereka Tuhan. Kalau mereka mulai menjauh, tarik kembali Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa mereka Tuhan. Berkati pelayannya Evelyn, biar apapun yang mereka lakukan berkenan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa buat Mas Selvi Tuhan. Kekasih kami kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada sakit penyakit, mah apapun itu, asam kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kehidupan yang masa Tuhan hidup lebih melayani Tuhan, dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Biar Tuhan sertai apapun yang menjadi kerinduan hati. Haleluya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus. Mungkin ada yang saat ini datang sendiri atau bersama dengan temannya menikmati tahun baru sendiri. Hamba-Mu berdoa, Kau tilik setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan. Tilik kerinduan hati kami. Apa yang menjadi impian kami, biar itu menjadi impian berkenan di hadapan-Mu. Biar Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Izinkan kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menutup tahun 2023 ini
dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan mata yang selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap orang yang datang di tempat ini Tuhan. Di tahun 2024 berkat Tuhan akan mengalir. Apa yang diimpikan oleh hatimu Tuhan akan jawab. Dan pasti jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami menikmati fellowship yang indah. Kami menikmati kesaksian-kesaksian yang indah. Kami menikmati kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Hadir dari anak-anak-Mu yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami ke depan. Gereja ini ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat yang datang ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menjawab doa kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong biar persembahan ini sebagai penutup akhir tahun ini merupakan persembahan yang berkenan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakai setiap kami Tuhan, biar persembahan yang kami berikan, persembahan yang tulus, suci dan murni di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh rasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu, mari katakan, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama katakan, Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah memberi, mari bangkit berdiri, kita bergoyang bersama untuk kasih. Dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, katakan, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Katakan, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Semua siap-siap goyang buat Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacita kita dalam Kristus. Mari perkatakan pujian ini, katakan, Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira
bersamamu Yesusku. Semua jemaat ikut di depan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang berputar, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus telah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari sama bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi, sukacitaku dalam Kristus. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir pengumuman, besok kita ada ibadah buka tahun jam 9 pagi di tempat ini. Yang melayani adalah Bapak Basuki Trinugroho yang adalah Ketua BPD GBI Sulawesi Selatan. Dan saya mengharapkan kita semua hadir karena setelah itu Pastori akan mengadakan open house. Ya, sudah pastikan makan-makan ya. Makan-makan begitu ya. Jadi kita akan makan-makan setelah ibadah buka tahun. Oleh karena itu makanya kita berpikir kalau kita buka open house bersamaan tanggal 25 semuanya 26, ya perut kita kekenyangan. Makanya saya bukanya tanggal 1 supaya apa? Sudah nggak ada lagi yang open house, jadi tiba saatnya pastor yang open house. Gitu ya. Jadi pastikan besok kita semua datang dan terima kasih buat kedatangannya malam hari ini. Malam hari ini buat saya adalah malam yang luar biasa. Dan saya yakin pasti sebagian besar kita merasakan kasih Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang kita terima dari saudara-saudara seiman kita. Yang setuju katakan amin. Oke, mari kita jemput semuanya bangkit berdiri. Oh, mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu. Langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan, kita sama-sama katakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2023 ini kami bersehati, kami menaikkan pokok-pokok doa kami
Kami berdoa untuk tahun 2024 di mana tahun politik mulai buat negara kami. Tuhan biar damai sejahtera buat Indonesia, shalom buat Indonesia hadir buat kami semua Tuhan. Kami mau menolak segala roh-roh perpecahan, segala roh-roh pengejekan, segala roh-roh yang membuat kami terpecah belah menjadi kutub tersendiri. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera ada buat Indonesia, ada buat kota kami, provinsi kami Sulawesi Selatan, ada buat kota Makassar di tempat ini, ada di Tamalan Raya di tempat kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu nyata buat negara Indonesia. Berkati pemimpin kami Bapak Presiden dan Wakil Presiden, segala jajaran dari pusat sampai ke daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemangku-pemangku jabatan yang ada di sekitar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka mengambil kebijakan sesuai dengan surut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat GBI Kumene, baik yang menyaksikan secara online ataupun tidak hadir maupun yang hadir saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau lepaskan, yang menemui jalan buntu Engkau bukakan jalan keluar. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan membuat kami menjadi kepala bukan hanya menjadi ekor. Setiap pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kami di tempat ini merindukan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini mau melihat mujizat Tuhan di tahun 2024 dalam kehidupan kami. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau tutup tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Saudara-saudara kami mungkin Tuhan yang sedang liburan, yang sedang ada di luar kota, tutup bungkus, jaga lindungi mereka semua Tuhan. Tibakan mereka sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saudara-saudara kami yang sedang pulang kampung ataupun dimanapun mereka berada, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan saya dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu. Silakan duduk bersatu dulu sejenak. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin bersedia, di bawah ada kita siapkan songkolo begadang. Bagi yang mau makan silakan mampir ke bawah, terbuka untuk siapa saja yang mau mampir. Ya, mungkin nanti ada ditemani sama Chef Anjas ya di bawah untuk menyiapkan. Jadi jangan kalau mau pulang ya atau mau kumpul-kumpul dulu silahkan. Pasori terbuka sepanjang ini, sepanjang kita mau bersama-sama di tempat ini silahkan. Di lantai 1 ada tersedia songkolo begadang. Ada ikan terinya, ada juga ikan terinya ya. Gitu ya. Oke gitu. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di tahun 2024 setahun lagi ya. Sebelum berpisah satu sama yang lain, mungkin boleh saling bersalaman, saling memberikan selamat menyongsong tahun baru. Lagi 2 jam kita akan meninggalkan tahun 2023. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terserampi, kuasa dan ajaib.